Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang sedikit tentang memberi santunan kepada piatu. Di sini ada ibarat yang menjelaskan wal yatimuh man mata abuhu qabla bulughihi. Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ini nanti kasusnya adalah anak yang ditinggal oleh ibunya, Ustaz. Jadi nanti pertanyaannya, nanti ketika dana itu dikumpulkan dari masyarakat dengan tujuan untuk program santunan yatim, ternyata di masyarakat sudah ada kebiasaan menyantuni piatu. Ini piatu ini bukan bagian dari yatim, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya nanti? Ini mohon pencerahannya dan penjelasannya kepada kami dan kepada para pemirsa sekalian agar lebih tercerahkan dan lebih paham tentang tradisi yang ada di masyarakat. Seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Menyambungkan pada yang tadi, yakni tadi disampaikan bahwa di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa pengertian yatim atau ta'rif atau definisi yatim adalah sohirun, bahasanya di beberapa kitab sohirun la abalahu. Jadi kenapa pakai sohirun, tapi sohirun di sini sekalipun takbirnya pakai makna laki-laki, tapi perempuan juga termasuk. Sohir artinya belum balik. Jadi sohirun anak kecil sebelum balik yang tidak memiliki ayah. Tidak memiliki ayah ini ya tentunya umumnya adalah meninggal dunia maksudnya. Kemudian kenapa harus sohir? Karena memang ada hadis la yatma ba'dal bulu. Jadi setelah balik atau ya layut ma badal ikhtilam, setelah anak itu memasuki ihtilam adalah pertanda ihtilam, maksudnya keluarnya keluar sperma, ya, itu adalah pertanda buluk atau awal batas awal balik seorang anak laki-laki atau perempuan. Jadi kalau anak laki-laki adalah ihtilam, atau kalau pakai tanda-tanda atau pakai usia adalah 15 tahun. Perempuan bisa haid, bisa ihtilam, juga bisa pakai usia. Jadi dilihat dari sini, sohirun la abalahu, anak kecil yang tidak mempunyai ayah. Pengertian tidak mempunyai ayah tidak bilang dalam mata abuhu. Makanya kemudian kalau bahasanya tidak punya ayah, sebagian ulama memasukkan yatim adalah alat zina. Jadi anak zina itu secara syariat tidak punya ayah. Jadi sekalipun secara biologis mungkin ada, tapi secara syariat tidak diakui sebagai ayahnya. Makanya oleh sebagian ulama dimasukkan pada kelompok yatim. Kemudian di dalam pengertian yatim ini rupanya dalam kaitannya dengan anak yatim adalah kaitannya dengan pemberian nafkah. Di dalam Islam atau dalam syariat Islam, kewajiban nafkah itu adalah kewajiban ayah, kampanye suami, ayah, ya, binisbati pada yatim adalah ayah, berdasarkan ayat wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Di situ diterangkan bahwa alal mauludilahu, maudilahu di situ oleh ulama diartikan adalah suami atau ayah yang telah dilahirkan putra untuknya, dia berkewajiban ngasih rezeki, atau bahasa pokoknya adalah ngasih nafkah, pakaian, dan terusnya. Oleh karena itu ketika ayah ini meninggal dunia, maka secara otomatis orang anak itu tidak ada yang berkewajiban memberi nafkah, sehingga kemudian syariat memberi solusi. Diantaranya adalah ada di bagian perang itu adalah hasil perang ghanimah, diantaranya al-khumus, ada di situ ada
bagian anak yatim. Terkait dengan santunan ya juga demikian. Jadi di khususnya pada tanggal 10 Muharram itu disunahkan untuk bagi-bagi rezeki, diantaranya adalah kasih sayang pada anak yatim dengan cara mengelus kepalanya ya. Jadi bukan hanya dielus kepalanya tapi ya juga dikasih sesuatu. Terkait dengan hal ini ya, kalau mengikuti penjelasan yang tadi bahwa yatim adalah anak yang tidak punya ayah, jadi karena kait dengan nafkah, maka mestinya sesuai dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan, kalau ada anak tidak punya ibu tapi punya ayah, kalau mengikuti ta'rif yang aslinya mestinya tidak boleh. Jadi ta'rif yang umum, penjelasan ulama secara umum, mestinya tidak termasuk dari bagian yatim. Oleh karena itu mestinya tidak boleh untuk kalau mengikuti penjelasan yang umum itu. Tapi kemudian ada satu pendapat yang dikutip dari kitab Al-Mansur fil Qawaid. Jadi ada kitab kaidah yang namanya Al-Mansur fil Qawaid. Di situ menjelaskan bahwa ada tabir gini, jadi fa'amma idza lam yakun lahu umun, ada anak yang tidak punya ibu, wa kana lahu abun, sedangkan dia masih punya ayah, fa'ala wajhaini. Di situ ada dua pendapat, artinya ada yang mengatakan ahaduma annahu yatim ya. Jadi pendapat pertama mengatakan termasuk dari yatim, pendapat kedua tidak termasuk yatim. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, jadi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa yang ditanyakan adalah piatu, dalam bahasa Indonesia adalah tidak punya ibu, mengikuti pendapat ini ya bisa tentunya. Jadi mengikuti pendapat ini, anak yang tidak punya ibu kemudian ya bisa disantuni atas nama yatim dengan mengikuti salah satu pendapat yang dikutip dari kitab Al-Mansur fil Qawaid. Pendapat yang mengatakan yatim ini juga mengacu pada keterangan bahwa perempuan ibu bisa menjadi wali dari anak. Maka bukan wali nikah, memang wali dalam masalah ngurusi hartanya, nafkahnya. Iya, ngurusi hartanya ketika ayahnya meninggal dunia. Di situ bisa ibunya bisa menjadi wali ya. Berangkat dari ini maka ada yang memberikan penjelasan bahwa orang yang ditinggal ibunya juga bisa dikatakan yatim, sehingga bisa disantuni kalau mengikuti pendapat yang ada di sini. Oke, terima kasih. Jadi para pemirsa sekalian bisa kita pahami ya. Jadi menyantuni piatu ini menurut pendapat yang telah disampaikan tadi adalah boleh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kami dan kepada para pemirsa sekalian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.